Nggih, sambil nunggu teman-temannya nggih, Pak nggih. Nggih. Siap. Halo Kak Wiwi, selamat datang. Mohon maaf izin Mas dulu, masih koordinasi di sekolah ini. Oh, nggih, monggo silahkan. Ngapunten nggih. Santai mawon. Monggo Kak Susana, Kak Adi. Nanti kita mulai jam 1 pas nggih. Jam 1 tepat nggih Kakak-kakak. Kita Nggih. belajar Nggih. disiplin. Yang lain nggih sudah jam 1 nggih. Sudah jam 13.00 sambil nanti kita juga menunggu teman kakak-kakak yang lain. Saya buka terlebih dahulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak dan Ibu ataupun kakak-kakak peserta PKG, PJOK,
kelas 1 Kabupaten Sukoharjo. Salam, damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Kakak-kakak yang hebat, yang saya banggakan di sini, mungkin kakak-kakak semua kaget nggih, yang awalnya mungkin jam segini sudah istirahat, sudah makan siang santai-santai, tapi di sini ternyata kena plotting program PKG PJOK, yang mana nanti kita selama 3 bulan ke depan, kurang lebih 3 bulan ke depan, nanti kita akan banyak melakukan pembelajaran secara asinkronus, sinkronus, dan ada juga tatap muka, yaitu luring. Oke. Ya, sebelum lebih lanjut kaitannya dengan pembelajaran PKG PJOK, di sini perkenalkan nama saya. Di sini perkenalkan nama saya Zainul Furqon, SPD. Oke. Nanti saya sama seperti kakak-kakak semua, bahwa saya juga sebagai guru PJOK di SD Negeri Kartasura 2, sebagai guru SD, sama nanti kita sama-sama belajar di sini, saling tukar pikiran, saling menuju harapan yang lebih baik untuk siapa sasarannya ke depannya, yaitu kepada peserta didik kita ataupun murid-murid kita. Oke. Kita lanjutkan kakak-kakak. Bentar. Oke. Selanjutnya kakakku, kita perkenalan diri nggih. Di sini sudah ada 6 peserta. 1, 2, 3, 4 nggih. Ya, alhamdulillah 4 yang sudah hadir. Sisanya nanti sambil kita ajak, kita ingatkan lagi. Mari kakak-kakak semuanya bisa menuliskan nama kakak-kakak di kolom chat. Kemudian selanjutnya dapat mensertakan nama satu benda yang dapat menggambarkan kakak-kakak. Kemudian jelaskan alasannya. Jadi contohnya nama kakak-kakak, kemudian nama benda, kemudian alasannya. Mari kakak-kakak bisa langsung menuliskan saja di kolom chat. Mari kakak-kakak yang baru join, perintahnya bisa lihat di slide yang saya share itu nggih. Jadi bisa menulis di kolom chat nama kakak-kakak, kemudian kakak menambahkan nama benda dan alasannya.
Sudah ada ini Kak Wiwi. Maaf ya, saya bacakan nggih. Kak Wiwi kelinci. Nama panggilannya Wiwi nggih niki nggih. Kemudian kelinci suka kesana kemari lompat-lompat. Kemudian ada Kak Ganjil. Kak Ganjil Wibowo, air selalu menyesuaikan dengan tempat berada. Kemudian ada Kak Adi Widianto, botol air minum. Ini air sumber dari kehidupan. Ini bisa open mic mungkin Kak Adi Widianto. Kaitannya dengan botol air minum dan sumber air kehidupan. Ya. Menarik. Gimana? Oke, monggo. Siap. Untuk saya untuk botol botol air minum. Kan diisi sama air. Nah, air itu adalah sumber dari kehidupan. Kalau kita nggak minum, kita kekurangan air dari dalam tubuh kita. Ya. Dan tanpa adanya botol kita juga nggak bisa minum banyak Kak ya. Ya, nggak ada wadahnya. Cuma pakai tangan, gelas cuma sedikit, botol kan langsung beratus-ratus milimeter. Tombongan tuh. Kemudian ini ada Kak Susan, tumbler menemani kemana-mana. Ya, seperti orang-orang zaman now, kemana-mana bawa tumbler. Karena orang-orang sekarang kan sudah sadar akan kesehatan, kemudian dari segi ekonomis juga, daripada dikit-dikit beli minum, nah kemana-mana bawa tumbler seperti Kak Susana ini. Kemana-mana dibawa pokoknya. Oke. Ini kemudian mungkin ada yang belum menulis di chat nggih kakak-kakak, ataupun bisa yang belum menulis di chat bisa juga langsung raise hand dan langsung komentar saja, menyampaikan langsung saja. Bagaimana kakak-kakak? Kak Diah ini belum. Oke. Kak Diah monitor Kak Diah. Baik, terima kasih. Mohon maaf saya agak terlambat. Oke, monggo Kak Diah. Ya, baik. Mohon izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Diah Sardiani. Saya dari TK Islam Kanita Tiara. Jalan Bunga Raya nomor 11 Purbayan Bagi Sukoharjo. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan. Oke. Untuk nama benda yang menggambarkan Kak Diah, kira-kira apa Kak Diah? Kemudian alasannya? Baik, nama benda yang saya suka yaitu buku. Alasannya adalah buku itu kan memang gudangnya ilmu. Jadi selain saya suka di maya dengan online, dengan internet, maka saya suka sekali untuk membaca buku. Demikian, terima kasih. Wah, super sekali. Terima kasih Kak Diah. Semoga semakin menginspirasi dengan pilihan bukunya ini tadi. Yang belum menulis dan belum memperkenalkan diri, Kak Ganjil sudah. Kak Hajar monitor Kak Hajar.
Wah, niki Kak Irsyad Yuda Saputra, pohon kelapa dapat bermanfaat di mana saja. Ini anak pramuka nih. Nggih, Kak Irsyad. Irsyad, maaf Irsyad. Nggih, seperti kita ketahui nggih, dari akarnya sampai daunnya pohon kelapa itu bermanfaat semua. Bahkan buahnya juga dari airnya sampai kulit luarnya itu bermanfaat semua. Kak Hajar tadi belum monitor, kemudian Kak Jeffrey, monggo Kak Jeffrey bisa open mic. Kak Jeffrey. Oh. Selanjutnya Kak Maladan. Kak Maladan monitor. Apakah masih di jalan mungkin nggih. Kemudian Kak Syahid. Kak Syahid monitor. Oh nggih. Karena nggih, Kak Syahid monitor. Iya, Pak. Oke. Bisa niki apa memperkenalkan diri dulu Kak. Kemudian menyebutkan satu benda yang menggambarkan Kak Syahid, kemudian alasannya apa. Ya, mohon maaf sebelumnya. Perkenalkan, saya Syahid Muhammad Rosid Ridho dari SDN Ngrombo 2 Mbaki Sukoharjo. Oke. Untuk benda yang menggambarkan Kak Syahid kira-kira apa Kak? Untuk benda yang suka saya pegang HP, Kak. Oke. Wah, HP. Karena sering digunakan dan Ya, buat browsing-browsing itu pembelajaran itu. enggak. Ya, baik. Terima kasih Kak Syahid. Kemudian di sini di kolom chat ada Kak Jeffrey. Mungkin Jeffrey Agung Nugroho. Bola, karena bola bisa bergerak kemana saja sesuai dengan keinginan dan bisa mencari jati dirinya. Oke, seperti orang olahraga banget ini. Bola. Oke. Kemudian nanti untuk perkenalan selanjutnya nanti bisa kita sambil diskusi dalam materi, nanti kita bisa saling mengenal, saling tukar pikiran, nanti insya Allah akan semakin lebih akrab di antara kita biar nggak canggung. Selanjutnya ini ada agenda kita hari ini, pertemuan tatap maya hari ini kakak-kakak. Oh di sini Kak Maladan tadi ya niki Kak Maladan Pajarido motor karena menghidupiku. Nyambi ojol lah Kak Maladan iki. Blantik, Pak. Oh lah, oke semangat nggih Kak nggih. Siap, Pak. Oke, saya lanjutkan untuk agenda kita hari ini. Nah, ini agenda kita yaitu untuk yang pertama, 1 jam pertama yaitu materi orientasi program PKG PJOK nanti selama 1 JP, yang mana di dalamnya itu nanti kita, seperti sekarang ini kita perkenalan fasilitator dan peserta, kemudian selama 15 menit pengantar paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik, kemudian 5 menit pengantar lakukan modul 2.1, yang 10 menit
pemetaan harapan dan kekhawatiran. Kemudian 5 menit berikutnya kita buat kesepakatan kelas terkait dengan di kelas kita, kelas 1 PKG PJUK Kabupaten Sukoharjo. Kemudian 10 menit terakhir untuk 1 jam pelajaran pertama, yaitu itu perkenalan fasilitator dan peserta. Jadi nanti kita bisa lebih mengenal lagi ya di sini ya. Dan nanti ataupun kita juga bisa lanjut ke modul 1.1 yaitu untuk 1 JP yang kedua. Nanti di situ selama 5 menit pertama yaitu pemaparan tujuan sesi dan penjelasan agenda kegiatan. Kemudian ada 15 menit untuk mengapa refleksi, tindakan rutin dan tindakan reflektif. Kemudian untuk 10 menit berikutnya apa itu refleksi dan tentang 7 karakteristik pada praktek mengajar reflektif. Kemudian 10 menit berikutnya nanti kita akan menganalisis sebuah cerita. Dan 5 menit terakhir yaitu refleksi dan foto bersama. Jadi insya Allah nanti kita usahakan ke depannya kita mulainya tepat waktu, berakhirnya juga tepat waktu gitu nggih kakak-kakak nggih. Jadi kalau 2 JP ya 90 menit gitu. Selanjutnya saya bacakan dulu kakak-kakak. Untuk tujuan sesi materi orientasi program PKG PJOK. Yang pertama yaitu fasilitator dan peserta saling mengenal. Yang kedua, peserta memahami arah paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik. Kemudian yang ketiga, peserta ataupun kakak-kakak dapat menjelaskan dan mengidentifikasi harapan dan kekhawatiran yang mungkin muncul selama program. Nah, nanti ada waktunya ya. Pasti kekhawatiran pasti ada. Saya dulu kebetulan juga seperti itu ketika mengikuti program ini. Nanti bisa kakak-kakak semua tuangkan ada sesinya. Kemudian yang keempat yaitu kakak-kakak dapat merumuskan kesepakatan kelas yang mendukung pelaksanaan program. Nanti di akhir orientasi ini membuat kesepakatan kelas. Selanjutnya yaitu apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Mari Bapak Ibu kakak-kakak bisa menjawab di kolom chat atau raise hand dan langsung menyampaikan yang menjadi jawaban kakak-kakak semua. Nanti kakak-kakak kira-kira menurut kakak-kakak ini yang di kelas 1 ini apa sih tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Kita sebagai guru PJOK, nah kira-kira apa sih tujuannya dengan adanya guru PJOK? Hari kakak-kakak barangkali ada yang ingin menyampaikan pendapatnya dengan raise hand. Ataupun bisa menulis di kolom chat, ya.
Nih, Kak Adi, untuk mengembangkan anak secara keseluruhan. Kita tampung dulu. Ada yang lain? Ada yang lain, Kakak? Kak Irsad, tujuan kita membentuk karakter anak dari usia dini dan menggali bakat anak-anak di usia dini. Kemudian Kak Jeffrey, tujuannya untuk mengembangkan anak secara keseluruhan, baik fisik, mental, sosial, emosional, dan intelektual. Ini Kak Jeffrey, apakah lulusan GB ini? Kemudian Kak Ganjil, untuk mengetahui segala potensi kemampuan siswa dan bidang olahraga dan kesehatan. Oke, Kak Jeffrey. Kemudian Kak Syed untuk mengembangkan bakat anak. Oke. Silakan Kak Susana. Oke, menambahkan yang tadi sudah menjawab, itu untuk pengembangan selain keterampilan motorik, itu pengembangan karakter dan pengembangan sosial. Oke, motorik, karakter, dan sosial. Oke. Jadi motorik dan afektif. Oke. Motorik dan afektif. Kemudian di sini Kak Maladan ini untuk mengembangkan bakat olahraga anak di lingkungan sekolahan. Kalau kita cermati di sini ya, kita cermati di sini ada yang menjawab tentang perkembangan karakter. Ada yang menjawab perkembangan karakter. Kemudian untuk mengetahui potensi juga bidang olahraga dan kesehatan, berarti untuk prestasi dan kesehatan juga nggih. Untuk prestasi juga, untuk kesehatan juga. Baik, kakak-kakak. Nah, kalau kita berbicara tentang prestasi, kalau kita berbicara tentang prestasi, tujuan PJOK itu untuk prestasi, ya. Mungkin selama ini kita ada O2SN, ada Popda, itu nanti akan meningkatkan prestasi individu dan negara secara luas di jenjang internasional. Tapi perlu kita ketahui bahwa selama 40 tahun terakhir ini selama 40 tahun terakhir, data perkembangan prestasi Indonesia dalam 40 tahun terakhir, hal ini tidak menunjukkan signifikan perkembangan jika memang benar PJOK menyumbang prestasi di Indonesia. Bagaimana di situ malah kalau ditarik dari tahun 1982 sampai 2018, ya terjadi peningkatan, tapi secara garis besar kalau kita rata-rata ini malah kadang ada menurun, dan lainnya juga tidak signifikan untuk perkembangannya, nggih. Itu 40 tahun terakhir. Selama 40 tahun terakhir. Kemudian tadi ada yang menjawab tentang, enggak ada yang menjawab yang hiburan, nggih. Tapi seperti yang kita ketahui bahwa banyak paradigma di kita sebagai guru PJOK, kadang yang penting anak seneng, nggih. Nggih kakak-kakak, yang penting
anak ceklibal, yang penting seneng kan istirahat, lu istirahat jajan ya seneng-seneng gitu. Itu paradigma yang sebetulnya masih perlu kita perdebatkan nggih, kakak-kakak semua. Apakah betul PJOK sebagai hiburan? Hiburan dapat dilakukan dengan menyediakan berbagai bentuk hiburan yang sudah ada di masing-masing daerah di Indonesia. Apakah betul peran guru PJOK untuk mencapai tujuan hiburan tersebut? Kira-kira kalau hanya untuk hiburan masuk mboten kakak-kakak untuk PJOK ini? Kalau kita fokusnya hanya sebagai tadi prestasi, kemudian kedua hiburan, kira-kira tepat napa mboten? Tepat atau tidak nih? Ada yang mau berbagi open mic dengan pengalaman-pengalaman mengajarnya ini, sepertinya banyak juga yang senior gitu. Oke. Kita lanjutkan saja kalau begitu untuk selanjutnya tadi untuk kesehatan. Oke. Apakah betul PJOK untuk kebugaran? Ini survei yang dilakukan oleh tim PKG sana nggih, kakak-kakak nggih. Bukan dari saya menjudge apa-apa yang kakak-kakak lakukan di sekolah masing-masing nggih. Kenyataannya berapa banyak jam pelajaran PJOK digunakan waktu sebagai kerja bakti atau bahkan aktivitas lainnya yang tidak menggambarkan PJOK untuk mencapai tujuan kebugaran. Apakah betul tujuan kebugaran tersebut bisa tercapai hanya dengan PJOK? Nah, jadi kalau memang betul tujuan PJOK itu untuk kebugaran, sedangkan kegiatan-kegiatan pembelajaran kita saat ini lebih banyak digunakan misal untuk kerja bakti, kemudian untuk bersih-bersih niku nggih. Apakah kemudian aktivitas-aktivitas yang lainnya apakah itu sudah bisa dikatakan akan mencapai kebugaran yang kita harapkan melalui pembelajaran PJOK? Ini jadi kakak-kakakku yang hebat, di sini menjadi tantangan utama PJOK nggih, kakak-kakak semua nggih. Di sini dalam PJOK saat ini telah terjadi macam-macam krisis nggih. Yang pertama yaitu krisis identitas, yang kedua krisis arah, kemudian juga krisis fokus. Krisis identitas seperti apa? Kita selaku pelaku PJOK, orang-orang yang berkecimpung dalam pembelajaran PJOK, ini kesulitan mendefinisikan siapa diri kita dan apa esensi mata pelajaran ini sebagai bagian dari kurikulum. Kemudian krisis arah. Kalau menurut Ward et al. ini krisis arah seperti apa? Kita di PJOK ini tidak memiliki tujuan terkait dengan the best interest of the whole child. Napa niku the best interest of the whole child? Yaitu kepentingan terbaik bagi seluruh anak. Jadi kita tujuannya untuk kebaikan ke seluruh anak itu masih
masih krisis, dikatakan masih krisis nggih kakak-kakak nggih. Masih jauh dari harapan. Kemudian untuk yang krisis ketiga yaitu krisis fokus. PJOK kita sadari atau tidak, ternyata setelah diteliti oleh Lawson itu merupakan bidang studi yang terfragmentasi. Terfragmentasi niku napa kakak-kakak? Jadi terlalu banyak tujuan, terlalu banyak capaian. Seperti yang kita ketahui kalau kita masih ingat ya, di perangkat pembelajaran kita dulu KIKG-nya banyak sekali. Ya, KI-nya ada berapa? KI-nya ada 4 ya, 1, 2, 3, 4. Kemudian KD-nya kalau nggak salah, kalau di kurikulum 13 itu sampai 3.10 ya, banyak sekali KD-nya. Tujuan pembelajaran juga banyak sekali. Kemudian capaiannya juga banyak sekali. Nah, di sini Lawson ini menemukan itu termasuk krisis fokus. Jadi fokus kita malah bercabang terlalu banyak. Gitu kakak-kakak. Dan maka dari itu kakak-kakak yang hebat, kita membutuhkan rekonseptualisasi PJOK. Rekonseptualisasi bagaimana kita perlu mengkonsep ulang, proses mengkonsep ulang PJOK sebagai apa? Sebagai pembelajaran dan engagement peserta didik. Pembelajaran dan engagement itu apa toh? Terlibatan gitu. Pembelajaran dan keterlibatan peserta didik. Jadi, di sini kita bisa menyimpulkan bahwa tujuan utama dari PJOK adalah mendorong dan mendukung semua anak dalam menempuh perjalanan yang dipandu secara pedagogis dan disusun untuk membantu mereka menemukan nikmat dan manfaat latihan kebugaran, olahraga, dan bermain secara aktif. Jadi semua anak itu memiliki dorongan dari dalam diri untuk menempuh perjalanan yang dipandu secara ilmu-ilmu pembelajaran pedagogis dan disusun untuk membantu mereka menemukan nikmat. Nikmat itu enak, nyaman, kemudian manfaat dari apa? Manfaat latihan kebugaran, olahraga, dan bermain secara aktif. Dan itulah yang dinamakan dengan pembelajaran yang berpusat pada murid. Kakak-kakakku, dan selanjutnya, nah di sini PJOK yang memfasilitasi belajar menikmati gerak. Di sini ada dua komparasi gitu. Involving versus engage dan having fun versus enjoying. Nah, di sini involving, engaging, having fun dan enjoying itu kan pengertiannya hampir-hampir sama. Hampir-hampir sama. Involving, engaging itu keterlibatan, terlibat. Nah, tapi di sini yang dimaksud dengan engaging di sini yaitu tidak hanya terlibat tetapi juga berkomitmen serta berperan. Jadi peserta didik itu juga diajak untuk memiliki komitmen dan berperan di dalam proses pembelajaran PJOK. Kemudian enjoying, tidak hanya senang-senang. Anak-anak
tidak hanya diajak untuk senang-senang ketika pembelajaran PJOK, tapi juga menikmati gerakan-gerakan yang ada dalam pembelajaran PJOK. Mereka senang, mereka melakukan gerak-gerakan dasar atau gerak spesifik, ataupun variasi, macam-macam kombinasi gerak dalam yang dimunculkan dalam pembelajaran PJOK itu dengan perasaan yang senang. Itulah harapan-harapan PJOK yang memfasilitasi belajar menikmati gerak. Kemudian, nah ini ada komparasi juga kaitannya dengan perkembangan pembelajaran PJOK. Kondisi saat ini, tuntutan untuk menyampaikan pengajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Mungkin kakak-kakak semua sudah bosan, dapat dikatakan bosan. Pembelajaran berpusat pada peserta didik, pembelajaran yang efektif, sudah sering sekali mendengarkan itu, ajakan-ajakan itu. Tapi kita juga tidak hanya sampai di situ, kakak-kakak, kita juga diharapkan bisa mempraktekannya dengan efektif, ya. Bagaimana kondisi yang diharapkan ketika kita diberi tuntutan seperti itu? Harapannya adalah guru PJOK yang memfasilitasi PJOK yang berpusat pada peserta didik ataupun berpusat pada murid. Jadi saya dan kakak-kakak semua di sini diharapkan mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid. Kemudian kondisi saat ini yang kedua, yaitu praktek pembelajaran yang cenderung eksklusif berdasarkan bakat dan bentuk fisik, gender, dan abilitas. Abilitas ini apa? Kemampuan, ya. Nah, jadi selama ini seperti yang mungkin saya juga merasakan ketika belum ditegur melalui materi PKG ini, praktek pembelajaran itu cenderung eksklusif, kakak-kakak. Murid-murid kita yang misal ikut SSB, yang jago sepak bola, itu biasanya dikasih kebebasan, dikasih kono gitu, ya. Kemudian yang cowok, yang secara bentuk fisik, gender di sini yang cowok bal-balan, yang cewek berteduh, karena itu tadi tidak ada kesetaraan gender yang sudah ada sebetulnya, tapi belum berkembangnya kesetaraan gender. Kemudian dan abilitas, kadang ada cowok, walaupun cowok, tapi karena kemampuannya itu biasa-biasa saja di bidang olahraga di pelajaran PJOK, ya, jadi bukan menjadi pilihan teman-temannya. Kalau kita semisal 2 orang suit, 2 orang shooting tas atau pingsut, nah itu pasti yang dipilih terakhir. Nah itu pasti kan yang jelek-jelek, yang kemampuannya PJOK-nya yang tidak dominan. Nah disinilah kondisi kita saat ini, kakak-kakak. Harapannya ke depannya itu seperti apa? Pembelajaran untuk semua peserta didik, baik itu yang jago olahraga maupun yang tidak, kemudian yang fisiknya mungkin ada yang difabel, nah itu juga diberi hak. Kemudian yang cewek, bagaimana supaya ke depannya itu ketika yang cowok-cowok, yang laki-laki sepak bola, yang cewek tidak berteduh di bawah pohon, tapi juga melakukan aktivitas yang sesuai haknya peserta didik putri. Kemudian semua kemampuan
dianggap sama dalam artian memiliki hak, diberikan hak-haknya untuk mengikuti pembelajaran PJOK. Nah, gitu ya. Kemudian untuk kondisi saat ini yang ketiga yaitu kebutuhan orientasi PJOK atau pembelajaran untuk peserta didik. Nah, kita butuh orientasi ya sebagai pembelajaran untuk peserta didik. Harapannya, kondisi diharapkan pembelajaran untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan, pemahaman, dan sikap didik untuk aktif sepanjang hayat. Nah, di sini kalau yang biasanya kita lakukan adalah kita kan membutuhkan murid peserta didik itu membutuhkan orientasi sebagai pembelajaran. Nah, sedangkan harapan kedepannya yaitu nanti peserta didik itu secara sadar diri, secara mandiri itu akan memiliki sikap untuk aktif sepanjang hayat. Walaupun kalau kita pernah dengar, mungkin kakak-kakak semua pernah dengar anak-anak yang masa kecilnya, anak-anak itu yang masa kecilnya ikut klub sepak bola, anak-anak ikut klub olahraga itu biasanya ketika sudah tua pun akan aktif untuk bergerak, aktif bergerak. Kalau kita balik, kebanyakan orang-orang tua saat ini yang masih aktif bergerak walaupun usianya sudah tua tapi aktif bergerak, itu pasti ketika mudanya ataupun ketika kecil dan ketika muda itu pasti dia sudah aktif berolahraga. Siapa orang yang aktif berolahraga? Ya tentu kalau di wilayah kita itu orang-orang yang ikut klub olahraga. Itu yang dominan aktif untuk melakukan gerak olahraga. Selanjutnya kakak-kakak. Nah, ini tujuan dan dampak program. Tujuan dan dampak program mengembangkan kompetensi guru PJOK terus-menerus baik secara mandiri maupun berkelompok. Tujuannya mengembangkan kompetensi, kemudian meningkatkan kolaborasi dalam komunitas belajar demi terciptanya pembelajaran PJOK yang berkualitas. Jadi selain untuk meningkatkan kompetensi sebagai guru PJOK, nah itu kita juga meningkatkan kolaborasi dalam komunitas belajar kita. Selanjutnya, guru mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berkualitas dan berpusat pada murid secara bermakna. Dia tetap berpusat pada murid, tapi juga yang bermakna. Niki, maaf, niki Miko ini sinten nggih? Telepon, Pak. Oh, Niko tadi siapa nggih? Enggak. Kita tadi ada yang masuk, tak kira siapa? Oke, selanjutnya nih peserta didik Indonesia secara mandiri berpartisipasi dalam aktivitas jasmani sepanjang hayat. Itu tujuan dan dampak dari program PKG PJOK ini. Nah, di sini kakak-kakak ini mohon diperhatikan karena ini nanti melibatkan praktek langsung di lapangan kakak-kakak,
di sini saya akan menyampaikan pengantar melakukan modul 2.1. Ini 2.1 itu masih lama gitu kakak-kakak. Cuman di sini saya diminta untuk mengingatkan bahwa nanti tugas dari lakukan modul 2.1 ini itu yaitu pada pembelajaran 1 yaitu konsep dan keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Ya, lakukan. Jadi intinya nanti kakak-kakak diminta untuk mengajar murid-murid kakak-kakak, materinya biasa bebas sesuai dengan dengan materi yang ada di sekolah kakak-kakak masing-masing, sesuai perkembangan materinya. Selanjutnya kakak-kakak diminta merekam juga. Nah, selanjutnya saya bacakan untuk keterangan lebih lanjutnya. Secara garis besar seperti itu nggih kakak-kakak. Pembelajaran dalam modul ini akan dimulai dengan Bapak Ibu melakukan praktik pembelajaran gerak dalam pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Tugas Bapak Ibu, tugas kakak-kakak adalah merencanakan satu pertemuan pembelajaran yang diwujudkan dalam perencanaan pembelajaran. Kemudian mengajar para peserta didik di sekolah tempat kakak-kakak berdasar perencanaan pembelajaran tersebut. Jadi kakak-kakak diminta untuk membuat RPP atau modul ajar untuk satu pertemuan saja. Untuk satu pertemuan ini, kemudian kakak-kakak mempraktikkan pembelajaran seperti yang ada pada modul ajar tersebut. Selanjutnya, silahkan konten pembelajaran dapat dipilih sesuai dengan apa yang kakak-kakak sedang lakukan. Jadi menyesuaikan dengan perkembangan materi, ya. Ini enak sekali mumpung belum libur, ya. Nanti silahkan setelah STS mungkin, ya. Kalau ini kan kita di Sukoharjo masih tengah semester, ya. Nanti setelah STS kan masih bisa. Kemudian nah, berikut ini aspek teknis yang perlu kakak-kakak perhatikan dalam tugas praktek ini. Nanti bisa di screenshot, ya. Praktikanlah kegiatan pembelajaran PJOK berdurasi 30 menit secara natural. Natural saja 30 menit. Di video selama 30 menit. Secara natural enggak usah enggak usah anak-anak enggak usah dikondisikan. Wis apa adanya. Mulai dari kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Rekam praktik mengajar PJOK tersebut secara utuh tanpa editan. Jadi utuh. Nah, durasinya 30 menit saja. Utuh tanpa editan. Atau mau setelah tengah STS ini juga bisa, kan cuma 30 menit. Mau nyicil nanti biar ketika masuk modul 2.1 itu tidak gendang, ya. Kemudian nomor 2, sudut penempatan kamera harus dapat menangkap semua peserta didik di dalam kelas. Kakak-kakak dapat menggunakan penyangga 3 kaki dengan sudut pandang tetap atau dapat meminta bantuan rekan sejawat untuk membantu mengambil gambar. Apapun teknik pengambilan gambarnya, keseluruhan peserta didik dalam satu kelas harus terekam secara visual. Jadi kakak-kakak boleh pakai tripod, misal sendiri, nyiapin tripod di
dipanteng atau standby di situ dari awal sampai akhir, ya boleh saja, boleh. Yang penting seluruh peserta didik dan kakak sebagai pengajar itu terekam oleh kamera. Kalau ingin mandiri, kalau minta tolong ke teman-teman guru boleh saja. Itu selama 30 menit ya tadi ya. Kemudian yang 3, suara guru harus terekam jelas. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan mikrofon tanpa kabel, wireless mic atau clip on ya. Kalau sekarang banyak clip on. Selain itu, Bapak Ibu dapat melakukan secara online di mana proses pembelajaran dilakukan dengan aplikasi Google Meet atau Zoom. Bapak Ibu dapat memanfaatkan headset dengan telepon genggam yang terhubung online dan direkam melalui aplikasi tersebut. Tentu saja rekaman visualnya juga dengan device yang online. Nah, tapi untuk guru PJOK saya rasa ini juga tidak dalam masa pandemi nggih kakak-kakak nggih, lebih enaknya juga yang murah ada Kak, yang murah ada, punya saya itu murah, yang kayak gini ini murah sekali nih, ini nyari di Osong. Nah ini murah sekali nih, enak banget ini. Murah sekali betul, nggak sampai 50.000 pokoknya. Ya, jadi gitu. Pokoknya semangat Kak Jeffrey. Bismillah ya. Nanti pasti Gusti Allah mboten sari yang jelas itu. Ya. Jadi untuk tadi yang di Meet sama Zoom saya rasa waktunya tidak pas nggih kalau kita sebagai guru PJOK nanti tetap di lapangan. Kalau mau memakai kelas gimana Kak? Kebiasaan sebelum mengajar di lapangan masuk kelas dulu boleh, tapi tetap diperhatikan nggih waktunya nggih. Tetap diperhatikan waktunya 30 menit. Ya begitu. Kemudian untuk unggah. Nah, ini unggah perencanaan pembelajaran RPP atau modul ajar di link rekaman pembelajaran di LMS. Nah, dengan nanti kakak-kakak semua mengunggah modul ajarnya di LMS. Kemudian LMS-nya mana nanti ada di itu kan di modul 2.1. Kemudian batas waktu pengunggahan itu untuk gelombang 1, kita gelombang 1 nggih. Kita ini di gelombang 1 ini batas waktunya 18 Oktober 2024. Nah, pada saat elaborasi isi modul 2.1. Masih lama 18 Oktober, masih 39 hari lagi nggih kira-kira nggih. Masih 39 hari lagi. Tapi saya rasa kalau enggak disiapkan di awal seperti ini nanti takutnya kelupaan. Kemudian nah ini pemetaan harapan dan kekhawatiran peserta pendidikan program PKG PJOK. Mari kita mulai dengan pemetaan harapan, tantangan, dan kontribusi kita dalam perjalanan PKG PJOK ini. Bersama kita akan menciptakan pembelajaran yang bermakna dan berharga. Nah, sini sebelumnya mohon maaf kakak-kakak, apakah ada yang semuanya pakai laptop nggih? Semuanya pakai laptop nggih. Kalau ini kita akan mengisi kita akan mengisi Figma Jamboard. Di sini
Sebentar. Enggak, saya kopikan nanti di kolom chat. Oke, sebentar ya. Bentar. Ini error ternyata kakak. Oke, sebentar ya. Ini sebentar kakak. Nggih, ini nggih. Bisa dibuka nggih? Yang buatnya nggih.
Halaman 8 kakak-kakak. Nanti silakan ditulis sticky note, klik sticky note. Halaman 8 sampai 10 nggih. Yang halaman 8 nggih. Pak Zainul, maaf, Nggih. ini halaman 8 sampai 10. Ini Nggih. kita jawabnya di Keynote, nanti langsung Di sticky note. Jenengan bisa ini yang gambar ini nggih. Nggih. Gambar ini sticky note diklik aja, kemudian jenengan tulis nama dulu, kemudian titik 2 langsung ditulis jawabannya. Tanpa di enter nggih. Nek di enter nanti kekirim. Oh, nggih. Nggih, terima kasih. Di sticky note pilih warnanya bebas, kemudian jangan di enter. Nek di enter nanti otomatis akan kirim. Halaman 10 nggih, kakak nggih. Geser ke 10. Nah, itu sudah ada yang muncul itu. Apakah ada yang kesulitan, kakak-kakak?
Kak Wiwi sudah masuk jawabannya. Kak Dia juga sudah masuk ya. Kak Gan Kak Ganjil, mohon maaf, itu untuk menulis jawabannya sendiri itu klik sticky note sendiri. Nah, ini kasihan punyanya Kak Wiwi hilang. Sticky note yang ini nggih, Kak nggih. Nah, ini ada tulisannya. Ada kalau ditempelkan sini ada tulisannya sticky note. Kemudian diklik saja, kemudian baru ditulis jawabannya. Enggak apa-apa nggih Kak Wiwi nggih, nulis lagi nggih. Ketik lagi. Mohon maaf Pak Wiwi. Maaf, sudah masuk belum Pak Jainul? Pak Adi dimasukkan Pak Adi, jangan dikeluarkan. Terima kasih. Pak Zainul, maaf ini keyboard saya nggak support. Saya ketik huruf-hurufnya yang keluar angka-angka.
Pak Zainul mic-nya mati, Pak. Oke. Ya Kak Wiwi, untuk kalau keyboardnya masih bermasalah, nanti bisa open mic saja. Enggak. Terus Iya, ini terima kasih. untuk satu sekolahan juga ya. Kak Jeffrey sama Kak Andi satu sekolahan gitu. Benten sekolahan, Pak. Oh, Kak Pandi niku bose kula. oh, nggih. Kula buruh tengene Pak Pandi niki. Oh, lah nggih. Nanti resolusinya diturunkan bisa nggih niku nggih. Yang 30 menit niku. Mohon izin bertanya, Pak Zainul. Nggih, Kak. Perihal untuk video yang 30 menit tanpa jeda. Itu memang harus tanpa jeda, nggih? Iya, betul Kak. Tanpa jeda. Nah, berkenaan mungkin saya sama Pak Fajar Adi itu kan mengajar di SMP itu kan ada tiga jam pembelajaran. Nggih. Nah, biasanya itu 1 jam di kelas. Itu untuk pengambilan video, tag videonya itu memang bebas atau pas di lapangan saja, apa begitu? Ya sebetulnya gini Kak, sebetulnya itu karena tadi di peraturannya itu kan pendidikan gerak ya, pendidikan gerak kalau bisa, apalagi kita kan pelajarannya PJOK, itu ketika di lapangan gitu, itu waktu tapi tetap ada, harus tetap ada apa namanya, pendahuluan, inti dan penutup itu tadi. Walaupun full di lapangan juga nggak apa-apa gitu. Jadi nggak gitu. Iya, siap. Matur suwun, Pak. Jadi Pak Zainul, nggih, sekalian izin tanya Pak. nggih, monggo. Kan kebetulan nih saya kan sama ada teman satu dari instansi TK ya Pak ya. Nggih. Ya, ngajar ya. Nah, itu untuk materinya itu apakah disesuaikan dengan RPT-nya TK atau kita dengan mengambil materi dari SD gitu Ya sesuai TK saja, Bu. Kak. aja. Nggih, kan di TK juga pasti ada pendidikan gerak nggih. Itu mesti gerak terus Pak saya pagi sampai sore. Wah, jenengan malah nanti ice breaking-nya malah keren jenengan itu. Keren dhewe dibanding nggih. Sami mawon Pak Saudara. Nggih. Cuma Jadi RPP-nya kan kita kan beda dengan bentuknya kayak RPP khusus mata pelajaran di SD dan seterusnya. Itu bentuknya RPP itu apakah harus memang sesuai standarnya PJOK atau mata pelajaran atau memang sesuai sekolahnya kita aja, TK aja gitu Pak? sementara sesuai sekolahnya jenengan Dian mawon. Oke. Nggih, Ya, jadi dibuat Gampang sederhana. aja Pak ya? Nggih, sesuai yang ada dulu. Gitu. Nggih, Kakak-kakak, ini berhubung Pak, waktu juga nggih, kita masih ada modul 1.1 nggih. Ini untuk kaitannya dengan ini apa, saya bacakan saja apa yang harapan Bapak Ibu atau kakak-kakak ingin dapatkan selama pendidikan PKG PJOK ini Kak Ganjil bisa meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kita sebagai guru PJOK. Kemudian di sini ada dia menambah wawasan, pengetahuan baru, teman baru, tentunya sangat bermakna. Nggih. Kemudian ini 2 nggih Kak Ganjil. Kemudian ini Kak Fandi Aditya. Saya berharap dengan adanya PKG PJOK dapat membantu dalam meningkatkan kualitas saling tukar ilmu maupun pengalaman. Kemudian Kak Maladan menjadi guru yang bisa memvariasikan pembelajaran dan berpusat pada peserta didik.
Kemudian Kak Catur meningkatkan kreativitas guru PJOK dengan pembelajaran yang terus berkembang. Kak Hajar harapannya ingin mendapatkan pengalaman dan menambah ilmu yang mungkin kurang dipahami dari diri kita. Kak Fajar Hadi ini harapannya meningkatkan mutu dan kualitas pendidik dan peserta didik di PJOK. Kak Said Muhammad Rosyid Ridho itu harapannya yaitu untuk menambah pengetahuan dan kreativitas dalam pembelajaran PJOK. Kreativitas penting ya, selain pemahaman. Kalau pemahamannya tinggi tanpa kita kreativitas dan pengalaman, nanti juga kurang maksimal juga. Kak Wiwi keluar zona. Keluar zona yang bagaimana ini Kak Wiwi? Zona nyaman. Wawasan, pengalaman serta teman-teman baru yang seru. Ya, insya Allah nanti kedepannya seru ya, kita akan buat seru kelas ini. Jadi enggak sepaneng, terus dibikin seru saja dari awal sampai akhir. Dibikin happy, seru. Kemudian Kak Adi, saya berharap dengan adanya kegiatan ini untuk menambah wawasan dan tentunya peningkatan kinerja dalam pembelajaran PJOK. Oke, cocok nih sama saya. Kemudian Kak Jeffrey dapat memahami esensi PJOK dan perannya dalam mencapai tujuan pembelajaran dan meningkatkan kualitas dalam pembelajaran. Oke. Nah, kemudian yang kedua, pertanyaan kedua, apa yang mungkin menjadi tantangan dalam pembelajaran dalam mencapai harapan kakak-kakak sekalian? Di sini Kak Wiwi, untuk Kak Wiwi di sini instansi TK benar-benar dimulai dari nol ya kakak-kakak. Saya rasa tidak dimulai dari nol Kak Wiwi karena pasti ibarat gelas kita semua yang ada di sini itu pasti sudah ada isinya, tinggal nanti kita menambah isi gelas tersebut. Kemudian ketika luber itu, luberannya itulah yang air luberan dari gelas yang menggambarkan diri kita itu yang memberikan manfaat kepada para peserta didik kita. Jadi jangan pernah berkecil hati, yakin karena kita itu sudah punya bekal dan nanti kedepannya pasti apa yang kita pahami dan kita dapatkan pasti akan bermanfaat khususnya kepada murid-murid kita. Kemudian Kak Ganjil, tantangan kita sinyal yang kadang error. Kak Ganjil dalamnya pun di rumahnya mana Kak Ganjil? Bedosari Kak. Bedosari aman Kak niku. Kota loh dari tower. Oh jauh dari desa. Kota niku Bedosari. Berbatasan dengan Karanganyar Kak. Nggih. Oke, nanti kita usahakan ini di sekolah aman ya, kalau di sekolah nggih. Alhamdulillah masih di sekolah ini. Oke. Kalau di sekolah aman, nanti insya Allah ke depannya kalau tidak ada waktu yang kalau memungkinkan terus tetap kita Zoom meeting atau Zoom meet-nya tetap di sekolahan. Oke, kemudian ya terima kasih ini sudah dijawab nggih semuanya. Kita karena terbatas waktu ini kita harusnya segera masuk ke modul 1.1 nggih kakak-kakak nggih. Kemudian di sini saya ingin menyampaikan kesepakatan pembelajaran nggih, penting nggih karena ini ya. Kesepakatan pembelajaran. Bentar saya ganti dulu. Nggih, niki. Kesepakatan pembelajaran kita yaitu seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Jadi jangan pernah sungkan kakak-kakak. Jangan pernah sungkan untuk menyampaikan pendapat apapun
semisal ada kesusahan, kesulitan, trouble terkait apapun, sampaikan. Kesulitan sampaikan, nggak usah takut, nggak usah ragu, nggak usah malu. Pokoknya kita cari solusinya bersama-sama. Kemudian berpikiran terbuka, open minded ya, dan saling menghormati. Mari kita menyampaikan komentar-komentar yang positif tentunya ya. Jika ada satu peserta bicara, maka peserta yang lain mendengarkan. Ini tadi jalannya hari ini luar biasa. Kalau tidak berbicara, di mute mic-nya, luar biasa. Sudah paham berarti semuanya. Kemudian berpartisipasi penuh, semuanya penuh. Hadir, semuanya hadir. Kemudian juga ikut untuk pertemuan pertama, lumayan aktif sudah. Bagus lah. Kemudian kamera selalu dalam keadaan hidup atau on cam. Itu diharapkan seperti itu kakak-kakak. Cuman kalau ada hal-hal tertentu boleh juga off cam, kita nggak kaku-kakunan nggak saklek, harus on cam terus. Kemudian niki kesepakatan bersama kita. Selanjutnya kita lanjutkan ke modul 1.1 kakak-kakak. Kita cepat saja. Ini agak harus bentar. Kita lanjut modul 1.1. Ini. Untuk modul 1.1, refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Di sini, halo kakak-kakak, tujuan dari sesi kita kali ini adalah peserta didik ataupun kakak-kakak semua dapat melakukan refleksi atas bagaimana mereka melakukan refleksi selama menjadi guru PJOK. Jadi nanti diharapkan kakak-kakak dapat melakukan refleksi bagaimana kakak-kakak semua ini melakukan refleksi selama menjadi guru PJOK. Kan selama ngajar ini kakak-kakak semua pasti pernah melakukan refleksi ketika pembelajaran. Nah, pada kali ini, tujuan sesi kali ini, kakak-kakak diajak untuk merefleksi kegiatan refleksi yang pernah kakak-kakak lakukan ketika pembelajaran. Kemudian tujuan yang kedua, peserta atau kakak-kakak dapat mengasosiasikan antara refleksi yang sudah dipelajari dengan pentingnya refleksi berkaitan dengan profesinya serta keberpihakan pada murid. Nah, di sini agenda kita yaitu mengenal refleksi mengapa dan apa. Kemudian analisis cerita. Agenda kita di modul 1.1 ini ada sebuah tokoh mengatakan belajar dari hari kemarin, hidup untuk hari ini dan harapan untuk hari esok. Yang paling penting adalah terus bertanya. Albert Einstein. Yang paling penting adalah terus bertanya. Otak kita jangan pernah puas dengan apa yang kita miliki saat ini. Jadi teruslah mencari tahu, terus menggali ilmu, terus belajar. Selanjutnya, mengenal refleksi mengapa dan apa. Mengenal refleksi mengapa dan apa. Mengapa penting bagi kita untuk melakukan refleksi? Jadi 3 pertanyaan utamanya. Mengapa penting bagi kita untuk melakukan refleksi? Apa itu refleksi? Apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJOK? Ini pertanyaan-pertanyaan yang menjadi pertanyaan pemantik kita. Selanjutnya, nah ini
Tindakan seorang guru. Ini perbandingan dua kondisi nggih, yang namanya tindakan rutin, kemudian kita setelah merefleksi kita melakukan tindakan reflektif. Yaitu dari tindakan rutin ke tindakan reflektif ini adalah sebuah refleksi untuk perbaikan. Tindakan rutin seorang guru yang biasanya kita lakukan sebagai guru, kita nggak usah malu bahwa kita rutinitas kita yaitu mengabsen, menyampaikan materi, meminta murid berbaris, memberikan kalimat instruksi, dan lain-lain. Itu rutinitas-rutinitas yang kita lakukan. Dan itu kita lakukan secara berulang-ulang. Itu namanya tindakan rutin. Maka dari itu, inilah fungsinya refleksi, sebuah refleksi untuk memperbaiki tindakan yang kita lakukan selama ini. Untuk dari tindakan rutin menuju tindakan reflektif. Apa saja macam-macam tindakan reflektif yang tidak hanya sekedar rutinitas, itu mengabsen dengan cara yang berbeda. Ini guru TK luar biasa ini, berbeda terus nih tiap hari. Kebetulan anak saya yang kecil masih TK, jadi agak tahu dunia TK. Kemudian menyampaikan materi dengan tambahan alat bantu, kakak-kakak. Tadi Kak Pandi menyampaikan saya mengajar 3 jam, di mana 1 jam itu di kelas. Tentu ketika di kelas kita pakai LCD, kita pakai laptop, kita memakai video pembelajaran, atau minimal kita memakai poster. Karena itu tidak mungkin kita lakukan di lapangan, tapi kalau kita melakukannya di kelas, pasti arah kita menggunakan LCD projector dan perangkat-perangkat pembelajaran lainnya. Itu merupakan salah satu tindakan reflektif. Gitu. Kemudian meminta murid berbasis, meminta murid berbaris dengan cara mengasihkan. Kalau kita selama ini baris siap gerak, tangan kanan gerak, langsung seperti ala-ala militer. Nah, mulailah kita melakukan baris yang lebih menyenangkan dengan nyanyian-nyanyian sederhana, atau mungkin dengan seperti ada kode-kode tertentu, peluit kemudian tertentu, kode tangan tertentu, dan mungkin kita tidak melulu tentang baris bersaf, mungkin kita baris bebas, yang penting anak-anak semua menghadap guru, itu bisa juga kita lakukan. Yang penting anak-anak, murid-murid itu senang, mengasihkan, yang penting memperhatikan. Kemudian memberikan kalimat instruksi dengan bahasa yang berbeda. Nah, salah satunya dengan saat ini, kakak-kakak. Jadi ini memang dari BPGP, dari pusat. Kenapa kok enggak Bapak Ibu? Kenapa kok enggak Mas Mbak? Kenapa kok kakak-kakak? Tujuannya adalah kita biar yang pertama biar adil gender antara yang pria dan wanita biar sama. Kemudian biar tidak ada sekat antara senior dan junior. Yang senior mau minta tolong junior ataupun junior, kalau manggilnya Dik, Mas, itu kan pasti akan sungkan gitu. Jadi dengan memanggil sama-sama memanggil kakak, itu pasti akan lebih membaur, tentu saja, karena saya masih kalau saya lihat di surat izin atau di fakta integritas kemarin hanya beberapa, nanti. Tapi mayoritas ini kita yang masih masih muda. Kemarin kakak siapa, Kak Tarno, Kak Tarno, semangat ya Tarno. Kemudian kemarin WA saya itu Sinten nggak masuk nih. Gimana Kak Sayid?
Dibalik gimana? Oh, nggih. Kayak kerang alam gitu nggih. Nggih, arek Malang kerang alam, oh, ya. Mas jadi Sam gitu nggih. Oh, nggih nggih. Itu juga bisa. Yang penting apa? Yes, itu silakan menjadi ciri khas kakak-kakak semuanya. Kakak-kakak semuanya dalam mengajar PJUK nggih khususnya biar untuk melakukan tindakan-tindakan reflektif ke depannya. Tujuannya apa? Tujuannya tentu untuk memperbaiki kualitas pembelajaran PJUK. Selanjutnya, kakak cepat saja nggih niki. Untuk melakukan tindakan reflektif, tentu kita perlu mengetahui 7 karakteristik praktek mengajar reflektif. Yang pertama adalah memiliki fokus pada tujuan dan konsekuensi dari proses pengajaran yang kita lakukan. Fokus, tujuan, dan konsekuensi. Nah, tujuannya seperti apa? Kita harus tahu tuh setiap materi itu tujuannya seperti apa. Kemudian konsekuensi dari proses pengajaran kita yang akan kita lakukan. Konsekuensinya apa? Oh, nanti anak kesulitan di sini. Oh, nanti mungkin si A bisa, si B tidak bisa. Itu bisa kita, karena tujuannya sama, nanti akan muncul solusi-solusi ataupun antisipasi-antisipasi pada kegiatan-kegiatan pembelajaran PJUK yang kita pegang. Ya. Kemudian menggunakan siklus monitoring, evaluasi, mengecek kembali praktek mengajar yang dilakukan. Nah, ini penting, ya. Di PMM kita sudah mempraktekkan, ya. Nanti tinggal di sini kita tinggal penguatan, ya. Ada siklus monitoring, evaluasi, mengecek kembali praktek mengajar yang dilakukan. Kemudian menggunakan bukti dan data untuk melakukan penilaian terhadap kesuksesan mengajar dan bagaimana peningkatan praktek yang dilakukan. Jadi ada nanti untuk menggunakan bukti dan data. Jadi penilaian berbasis data, berbasis bukti, bukan hanya kasat mata. Ya, kakak-kakak. Kalau kita sama seperti kita melakukan lomba lari, anak-anak melakukan lomba lari. Kalau kita hanya menilainya dari siapa yang tercepat, dari masing-masing, padahal di situ kloternya tidak hanya satu kloter. Siapa yang tercepat? Tentu yang tercepat nomor 1, kloter pertama itu belum tentu yang lebih cepat dari peringkat 2 atau peringkat 3 yang kloter kedua dan kloter lainnya. Tentu harus ada alat data yang berupa stopwatch dan catatan. Makanya di sini kita perlu menggunakan bukti dan data untuk melakukan penilaian terhadap kesuksesan mengajar dan bagaimana peningkatan praktek yang kita lakukan. Nanti ada formulanya. Kemudian yang keempat, selalu menggunakan pola pikir yang terbuka, bertanggung jawab, dan welas asih. Selalu open minded, kakak-kakak, berusaha untuk selalu ketika ada usulan yang kita selalu berusaha, menerima, mendengarkan terlebih dahulu usulan, kemudian diresapi, dikoreksi, kalau bagus ya dipakai, kalau kurang bagus berarti ya sudah untuk menambah wawasan saja begitu. Bertanggung jawab dan welas asih. Selanjutnya 5, melakukan tindakan selalu berdasarkan pedagogik dari penelitian ilmiah yang berkembang. Nah, ini berdasarkan siapa? Berdasarkan siapa? Kita itu ilmu, ilmu itu harus berdasar. Walaupun sebetulnya kakak-kakak semua, walaupun sebetulnya nanti saya yakin apa yang akan kita pelajari ke depan itu sebetulnya hampir semuanya kakak-kakak sudah melakukannya. Hanya saja mungkin kakak-kakak itu tidak tahu ataupun belum tahu istilahnya ini termasuk dalam kategori apa. Ini istilahnya apa tuh sebetulnya gitu. Kemudian kakak-kakak belum
apa namanya, tidak menyadari ternyata selama ini saya sudah melakukan ini, sudah melakukan teori ini, sudah melakukan teori ini. Nanti dengan semakin mengikuti kegiatan-kegiatan pelatihan seperti ini, nanti otomatis wawasan keilmuan kakak-kakak akan bertambah. Kemudian dan apa yang dilakukan oleh kakak-kakak semuanya itu berdasarkan pedagogi dan dari penelitian ilmiah. Enggak hanya dasar apa namanya, kreativitas individu, tidak, tapi pada dasarnya semuanya itu berdasar, sudah diteliti sebetulnya. Kemudian melibatkan rekan sejawat untuk kolaborasi dan dialog untuk mengembangkan diri dan profesionalitas mengajarnya. Penting nggih niki nggih, kolaborasi dengan rekan sejawat, guru PJOK nggih, harusnya bukan harusnya nggih, biasanya lebih fleksibel, luas. Kalau guru PJOK itu luas, koordinasi, kolaborasi dengan guru kelas, dengan guru mapel lain pasti luas. Saya yakin luas. Nggak tahu jiwanya kenapa selalu seperti itu. Kemudian yang ketujuh, berusaha mengembangkan praktik mengajarnya secara kreatif dengan mengintegrasikan model pembelajaran yang sudah dipelajari. Niki mengembangkan praktik mengajarnya secara kreatif dengan niki. Jadi kita combine nggih, berusaha mengembangkan yang sudah dipelajari nanti dikembangkan secara kreatif. Begitu. Kemudian selanjutnya analisis cerita. Nah, di sini ada sebuah cerita kakak, bisa dibaca mboten? Kelihatan mboten? Kelihatan mboten Kak? Kurang besar sedikit Pak. Kurang besar, tak anu ya. Saya apa namanya, terus slideshow aja kalau gitu. Ini kelihatan? Ampun lumayan. Yeah. Ya, saya bacakan saja kalau gitu. Okay. Saya bacakan saja kalau gitu, nggih. Nanti kita salah satu atau salah dua bisa menganalisis, bisa ikut menjawab nih. Pak Raga adalah guru PJOK yang atletis, energik, dan antusias. Pak Raga sudah mengajar selama 8 tahun tentang bagaimana caranya menembak bola ke ring basket. Biasanya, sebelum memulai proses pembelajaran, Pak Raga akan memberikan tanda X di lapangan untuk digunakan murid sebagai tanda posisi menembak bola dan meletakkan tiang sebagai penanda setinggi apa murid harus melompat untuk menembakkan bolanya ke ring basket. Tujuan pembelajaran untuk materi ini sudah dituliskan di papan tulis portable agar bisa dibaca oleh semua murid. Di awal pembelajaran, Pak Raga menjelaskan tentang seluruh kriteria sukses, tentang teknik menembak bola, menjelaskan tentang keamanannya, dan meminta anak untuk saling membantu dalam kelompok berpasangan. Murid secara berpasangan diminta untuk berperan sebagai pelatih dan atlet, di mana mereka akan bergantian peran. Saat murid menjadi pelatih, maka murid ini akan mengobservasi bagaimana temannya melakukan praktik menembak bola. Pada lemparan awal, mereka harus melakukan dengan cara merendahkan lutut dan memastikan bahwa mereka mengerti tentang melenturkan jari dan telapak tangan, dorongan dari lengan, mata fokus,
pada ring basket sebelum mereka berada di titik menembak bola yang sudah disediakan. Di akhir pembelajaran, setiap murid sudah berhasil meningkatkan teknik mereka dan menembak bola. Kemudian ada untuk pertanyaannya, bagaimana praktek mengajar yang dilakukan oleh Pak Raga? Hubungkan dengan praktek mengajar PJOK Ibu selama ini. Apabila kakak-kakak menjadi Pak Raga, maka refleksi seperti apa yang akan kakak-kakak lakukan? Itu nggih. Ada yang mau menjawab? Ada yang bisa tadi memahami kemudian mau open mic menjawab? Bagaimana praktek mengajar yang dilakukan oleh Pak Raga? Kemudian bisa menghubungkan dengan praktek mengajar PJOK yang kakak-kakak selama ini laksanakan. Monggo. Bisa raise hand. Nanti kalau semisal tidak ada yang raise hand di sini, ini merupakan apa namanya? Nanti juga dijawab di LMS nggih, kakak-kakak nggih. Ini sebagai tugas di LMS. Nanti ada pertanyaannya juga seperti ini. Dijawabnya di LMS, silakan nanti dibuka LMS-nya. Itu kemudian mengisi refleksi perkembangan kompetensi awal PJOK di LMS. Sampai jumpa pada sesi tatap maya selanjutnya. Terima kasih. Pada akhir sesi hari ini diharapkan peserta dapat melakukan refleksi atas bagaimana mereka melakukan refleksi selama menjadi guru PJOK. Kemudian peserta dapat mengasosiasikan antara refleksi yang sudah dipelajari dengan pentingnya refleksi berkaitan dengan profesi serta keberpihakan pada murid. Oke, terima kasih kakak-kakak. Selanjutnya, tadi awalnya kita sampai kelupaan berdoa, kakak-kakak. Oke, untuk penutup, siapa yang berkenan untuk memimpin doa, monggo yang berkenan memimpin doa. Bisa nanti setelah berdoa kita foto bersama, kemudian kita akhiri. Jadi diharapkan nanti saling open cam, ya. Izin bertanya Pak sebelum ditutup. Oke, monggo. Mohon maaf tadi saya telat masuk. Mohon diulang Pak perkenalan dan asalnya Pak Furqon dari mana? Oke. Perkenalkan nama saya Zainul Furqon. Zainul Furqon, biasa bisa dipanggil Zainul, bisa dipanggil Furqon. Tapi kalau ada yang manggil Zainul, ada yang manggil Furqon, tapi monggo saya beri kebebasan saja untuk kakak-kakak semua, mau manggil Furqon boleh, Zainul boleh. Cuman kalau teman-teman di Kartasura, nah ini kan saya dari Kartasura, kakak-kakak, ngajar di Kartasura. Ini biasanya teman-teman di sini ngajarnya ngajar apa yang teman-teman di sini manggilnya manggil dengan nama Furqon gitu. Saya ngajar di SD Kartasura 2 di utara kampus, ya.
Karangampus UIN. Terima kasih Kak. Oke. Monggo kakak-kakak, misal ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri dengan berdoa, nggih. Sinten yang mau mungkin? Nopo diundi? Diundi pripun? Kita undi nggih, sekali-sekali biar asik nggih. Nggih. Kita undi dulu, kita siapkan dulu undiannya. Pak Fajar nih gitu Pak. Iya Pak. Bentar. Pak Ini Pak Fajar. Pak Septi sakit. Dalam Pak Zain. Nggih, monggo. Pak Fajar minta tolong izin mimpin berdoa nggih, Kak nggih. Oke. Wah, mantap. Monggo. Nggih. Ini Pak. Jalan ketua. Jalan ketua nggih. Bismillah. Monggo sebelum kita akhiri pembelajaran pertama pada siang hari ini. Alhamdulillah semuanya diberi kelancaran. Walaupun ada yang sinyalnya hilang, ada yang error. Yen kula niki peteng. Kantornya udah peteng, monggo. Udah mendung. Sebelum kita akhiri, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Monggo berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Monggo. Kita foto bersama dulu nggih. Oke. Nggih. Ini Kak Irsyad, Kak Catur, Kak Jeffrey bisa on cam mboten? Nah, mantap. Nah. Gantengnya toh. Bangun. Tangi, Cet, tangi. Nggih. Ya nggih. Anu lek bar kerja wong. Saya hitung nggih. 1, 2, 3. Oke. Bentar. Saya kirim ke grup sekalian biar nggak lupa. Guyu lek. Ngono tae. Ngantuk, Lek. Kali itu. Sudah saya kirim, Pesanan ya. gitarmu ya lho, Kak. Oke, terima kasih kakak-kakak. Nanti silahkan kakak-kakak bisa Ya. buka apa LMS-nya, ya. Karena nanti kalau nggak Kami lagi dibuka, nggak diselesaikan tagihannya, nanti takutnya untuk modul-modul bawahnya tidak terbuka, nggak bisa terbuka. Gitu. Jadi nanti silakan nyicil-nyicil dibuka pelan-pelan gitu, guys. Terima kasih kakak. Sukses selalu, semangat selalu, guys. Sekian dari saya, apabila banyak kurang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas. ya monggo kalau mau lift. Ini balik. Balik lampu gini. Pono Pak Fajar. Ya, Bos. Ayo mulai. Pingpong ning nggone Pak Joko. Kak Arudan.